Iya, cukup jelas, cukup jelas. Oke. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, malam ini kita bakal membahas suatu bahasan yang sangat menarik karena yaitu yang seperti kita tahu di bulan Mei ini, di minggu pertama market baru buka, kita dikejutkan dengan market yang tiba-tiba drop hingga sekarang minus 8,5%. Nah, muncullah sebuah stigma go sell on May and go away. Apakah itu benar nih? Nah, kita bakal bahas bersama seorang trader profesional yaitu Mas Ben Spiria atau biasa dipanggil sebagai Kobe. Ya, gimana kabarnya Koben? Sehat, Mas Arsya, apa kabar? Thank you, Stok Asik sudah ngundangin kita buat ngobrol-ngobrol. Ngobrol santai aja kita ya. Iya, kita Semoga diskusi semua santai. teman juga dalam kondisi sehat, kita bisa ngobrol-ngobrol malam ini. Oke, oke Koben. Mulai ya, kita pertanyaan pertama ini. Gimana nih menurut Koben tentang kondisi market saat ini? Kondisi market, kalau ditanya kondisi market, pasti sedang tidak baik-baik saja. Semoga Nah, portofolio teman-teman semua yang jangan sampai tidak baik-baik saja. Semoga maksudnya stick on plan aja. Jadi kan namanya kita investasi ataupun juga trading, kita kan punya namanya trading plan ya kan. Kemudian kita punya, maksudnya nggak semata-mata begitu market sedang tidak baik-baik saja kita pasrah gitu loh. Karena kita bukan market kripto yang lebih parah kan. Kalau di saham kita terlalu menye-menye ya, sebaru kayak ARB 2 kali sudah menye-menye. Kalau di kripto kan sudah, aduh, amsyong lah sudah. benar, benar, benar. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dari beberapa banyak-banyak trader nih ya tentang apa sih yang terjadi di bulan Mei ini. Kenapa tiba-tiba kita baru selesai liburan, liburan panjang, masuk di market tiba-tiba langsung drop drop banyak nih, langsung minus minus 8%-an sekarang gitu. Ada apa nih Kobens? Oke, jadi sempat beberapa waktu lalu kita juga ada bahas tentang sell on May and go away ini ya. Sebelum market buka, saya juga ada bikin live waktu itu. Jadi saya sudah peringatkan bahwa terjadi memang di pasar saham atau di bursa di market kita ini bukan hanya di Indonesia, tapi kiblatnya kita kan dari Dow Jones ya, dari US market lah. Jadi kemudian dari Nasdaq atau S&P 500 gitu ya. Dan semua bursa-bursa luar maupun juga bursa regional itu kompak memang memerah. Waktu itu kita kebetulan aja lagi libur panjang ya kan. Jadi ketika saya mau buka market kemarin kita ada live juga bahas bareng bahwa pastinya market sedang tidak baik-baik saja. Saya baru posting tuh. IHSG itu kan dari 6.500-an menanjak hingga 7.000 atau tuh sekarang 7.200 waktu itu kan setengah mati ya. Kayak butuh waktu lama banget. Bertahun-tahun ngomongin 7.000 akhirnya 7.000 dihantam cuma 3 hari habis lagi ke 6.500 lagi. Nah, benar, benar. Nah, banyak juga itu yang ngepost. Saya juga lihat di story-nya Kobens ya tentang kenaikannya udah bertahun-tahun tapi turun dalam waktu 3 hari. Nah, dari penjelasan tersebut, Kobens, apakah sebaiknya kita perlu menghindari market dulu, ataukah ini saatnya langsung untuk buy on weakness saja gitu? Oke, jadi banyak yang mungkin masih bingung keadaan begini ini bagaimana. Kadang-kadang kaget kan, tiba-tiba kaget dan mau di cut loss, takut nanti di cut loss terbang ya kan. Nggak di cut loss, takutnya ARB berjamaah. Yang paling kaget tuh mungkin investor-investor yang melihat BBCA, BBRI, blue chip itu ARB. Mungkin selama ini mungkin di benaknya aduh aman nih nggak main gorengan ya kan, mainnya BBCA Invest gitu kan, BRI, BNI, BMRI yang mandiri. Jadi begitu tiba-tiba kemarin Astra Internasional juga ARB yang gede-gede gajah-gajahnya jungkil balik gitu kan, kayak kaget gitu apa yang harus dilakukan. Wah, waktunya serok, mungkin ada yang pikir wah ini nih time to buy BCA. Ingat, hari ini murah belum tentu besok itu akan langsung naik, mungkin besok akan lebih murah. Jadi namanya kalau fenomena market udah, kita kan mengenal ada support ada resistance. Jadi begitu kalau supportnya sudah jebol, itu hari ini murah besok bisa jadi lebih murah, besoknya lagi lebih murah lagi gitu. Mungkin buat yang sudah di market lama apalagi di 2020 ketika crash kita ya kan, tiba-tiba kaget kayak BCA yang 40 ribuan bisa jadi 20 ribu, BRI yang harganya 6 ribuan jadi 2.500. Itu kayak mungkin
nggak nyangka orang-orang. Jadi kalau ditanya buy on weakness atau buy on deep lah bahasanya, nggak ada, kita bisa mengukur kedalaman laut. Jadi kalau kita mengutip trader-trader hebat ya dan investor-investor hebat selalu berbicara ketika market crash, kita bisa katakan market crash lah. Nanti kita bahas mengapa ada fenomena sell in May ini. Mungkin orang pada bingung kenapa Mei itu menjadi momok lah bagi banyak investor. Nanti kita bahas. Bagi saya sih nggak ada yang namanya buy on dip ya. Buy on dip itu dalamnya lautan kita nggak bisa ukur lah, bahasa trader-trader yang sudah sering kita dengar. Jadi jangan pernah mencoba mengukur dalamnya laut dengan sejengkal kaki. Jadi jangan pernah bilang, oh nih di sini nih sudah support nih. Begitu dibeli, jebol lagi gitu kan. Kecuali memang niatnya nabung. Dia beda ya. Kalau niatnya memang nabung saham, sudah punya BCA misalnya di harga waktu sebelum stock split, harganya masih di 25.000, it's okay aja, time to buy satu lot dulu, satu dua lot dicicil silakan aja. Tapi beda kalau kita traders ataupun kita seorang maupun scalper gitu ya, nggak ada yang namanya kita buy on dip, menebak dasar di saham itu nggak bakal pernah ada gitu, karena ditebak dasarnya masih ada dasar lagi, di bawah gocap pun masih ada pasar nego gitu. Jadi di bursa saham kita tidak ada namanya dasar. Nah seperti itu sih. Mungkin buat yang nanya soal sell on May kenapa ada ya, ini kan bursa di US itu sudah ratusan tahun lah umurnya ya. Kalau di Indonesia mungkin baru 50 tahunan, belum sampai 50 deh kayaknya. Jadi kalau kita melihat fenomena di market Amerika, US sebagai kiblatnya bursa, kita melihat bahwa bursa saham itu pasti ada banyak fenomena, mulai dari kayak window dressing lah bahasa-bahasanya, kemudian ada yang namanya sell on May lah, ada yang nanti ada Agustus berdarah lagi nanti ya kan. Jadi fenomena-fenomena ini terjadi karena apa? Adanya sejarah. Makanya selalu dibilang bahwa pasar saham itu sejarah pasti akan berulang gitu ya. History will repeat itself. Makanya itu teori Dow atau dari Dow Jones itu kan sudah teori lama, teori ratusan tahun yang selalu berulang dan berulang. Jadi namanya sejarah pasti berulang, seperti itu aja. Jadi diyakini bahwa Mei itu di mana fund manager itu akan merealisasikan profitnya, karena kita lihat indeks sudah naik kencang banget ya dari 1 tahun yang lalu, dan itu pun tidak didukung dengan fenomena waktu itu window dressing hampir nggak ada ya, atau Januari effect nggak terlalu terasa lah di kita, walaupun indeks 7.200 seperti itu. Jadi fenomena seperti itu fund manager atau kita katakan big money lah bahasanya teman-teman, big money atau smart money, yang mereka yang duitnya gede-gede ini saatnya mereka merealisasikan profit. Mereka mau untung juga lah ibaratnya. Nah, aksi tarik untung inilah yang membuat adanya arus dana keluar. Sehingga kalau hukum permintaan dan hukum perdagangan kan kita tahu ya, semakin banyak orang yang menjual atau supply-nya tinggi, maka akan terjadinya tekanan jual seperti itu. Ketika adanya tekanan jual pasti akan ada panic selling sih, karena dari ikan-ikan gedenya yang buang barang seperti itu. Oke, menarik sekali nih bahasannya nih. Nah, kita kalau bicara tentang inflow atau net flow ini, Kobens. Nah, kalau misalnya kita lihat nih sepanjang awal tahun kemarin, ini kan net flow atau inflow-nya ke ISG itu cukup tinggi, sekitar 60 hingga 70 triliun. Namun di minggu pertama market open nih di bulan Mei itu tiba-tiba langsung ada net sell besar-besaran, yaitu sekitar 5 sampai 6 triliun saat ini ya. Nah, menurut Kobens, pandangan Kobens gimana nih? Apakah memang fund manager sudah out semua dari market kita, ataukah ini hanya sementara aja nih, nanti bakal masuk lagi? Oke. Jadi kalau kita lihat foreign flow ya, kalau kita bisa lihat yang namanya dana asing. Jadi bursa kita itu kan kita bisa lihat bukan hanya domestik aja, tapi ada bursa asing dari dana asing ya, atau foreign inflow, dana masuk dan foreign outflow untuk keluar dananya. Kita lihat bahwa mereka pasti mengacu kepada market di Dow gitu. Melihat kita indeks Dow ataupun juga di S&P. Jadi kita lihat market di Nasdaq gitu ya, di US market. Mulai dari kebijakan The Fed lah menaikkan suku bunga, kemudian mulai dari rate obligasi lah yang dinaikkan. Jadi banyak sekali mempengaruhi kebijakan mereka tarik duit balik ke US seperti itu, tarik duit balik ke Amerika lagi, sehingga pasar beresiko seperti saham ini ya. Ini logika gampangnya aja buat teman-teman. Jadi ketika ada
aset yang safety gitu seperti obligasi yang resikonya tidak setinggi dengan saham itu naik suku bunganya ya kan, otomatis orang yang takut gitu ya mengurangi aset resiko gitu, aset beresiko seperti saham itu akan dipindahkan ke aset yang lebih aman gitu seperti obligasi karena resikonya lebih minimal ya kan, dengan return atau yield yang lumayan tinggi gitu. Contoh ya, bahasa gampangnya di Indonesia ketika orang deposito, kita mau deposito duit di bank 100 juta, coba deh Anda teman-teman nanya, pasti bunganya cuma sekitar 2% gitulah 1 tahun, kecil banget gitu. Untuk kita deposito misalnya 100 juta, sangat kecil. Kalaupun di BPR atau bank kredit rakyat gitu ya, dulunya bisa yieldnya 8-9%, turun jadi cuma 5% seperti itu. Jadi orang beralih ke aset yang lebih beresiko seperti saham, seperti itu ya, reksadana, saham, dan instrumen investasi lainnya, sehingga returnnya lebih gede. Tapi sekarang dengan dinaikannya suku bunga, the Fed ya, itu kan aset beresiko jadi terancam. Orang lebih mau yang secure gitu lah, yang aman aja tapi bunganya juga tetap gede. Itulah yang membuat dana kembali ke US market seperti itu. Sehingga asing tadi kenapa tiba-tiba narik duitnya atau menjual atau outflow-nya keluar, karena mereka lebih mikirin memindahkan instrumen investasi yang ke lebih aman dan lebih liquid seperti itu dibandingkan instrumen beresiko seperti saham. Dan juga saatnya realisasi profit lah. Kalau mereka nggak pernah jual, kapan untungnya ya kan, kapan cuannya fund manager yang gede-gede ini, seperti itu sih. Oke, benar sekali kok Ben. Karena di pasar market ini tidak hanya mencari tentang gain, tetapi juga merealisasikan gain tersebut. Nah, Betul. kira-kira nih kok Ben, setelah Xiaomi Mei nanti ada Agustus berdarah seperti kata kok Ben, berarti apakah kita harus menghindari market nih sampai Agustus? Oke. Pertanyaan ini untuk siapa dulu? Kalau jadi pertanyaannya untuk investor, mungkin saatnya adalah cicil jual seperti itu ya. Jadi tergantung sahamnya. Jadi kalau kita sering bahas bahwa kita tidak pernah trading IHSG. Jadi kita tidak pernah beli indeks, kita tidak jual beli indeks, tapi kita adalah investasi ataupun juga trading saham. Jadi kita tergantung sahamnya itu ada yang bergerak jalan selurus dengan IHSG, ada juga enggak. Contohnya kayak blue chip gitu ya, big banks, kemudian ya blue chip seperti Astra International dan lain-lain, itu kan pasti berbanding lurus lah pergerakannya. Begitu IHSG jebol, mereka juga turun. Mungkin kemarin sudah sell on strength sih, sebelum libur harusnya sudah sell on strength atau bahasanya jual ketika di pucuk lah. Sekarang sudah ARB ketika mau jual, sayang tahu kemarin jual. Ingatlah, investor ataupun trader itu kan suka pakai ilmu tahu gitu kemarin jual ya kan. Jadi tergantung. Jadi kalau targetnya masih kayak long term ya, misalnya 10 tahun ke depan, ngapain jual sekarang gitu. Misalnya target saya BCA 10.000 atau 15.000, sekarang kan masih 7.000-an, ya berarti belum mencapai target kan, masih long term investment, long term silakan aja hold gitu. Beda kalau kita namanya sudah traders ya, apalagi scalper lah. Scalper itu paling tidak pernah nginapin barang atau keep barang tuh nggak pernah. Jadi kita selalu aman dari kondisi-kondisi market yang crash seperti itu. Beda dengan kalau mungkin swing trader yang akan berantakan portonya, pasti kena stop loss semua. Kalau dibilang saatnya keluar, yes, waktu pantulan bounce back kemarin ada take bounce sedikit, itu saya sudah jual-jualin semuanya porto-porto yang kira-kira jebol support. Banyak saham-saham bagus, syaratnya jebol support dan laporan keuangannya tidak sesuai dengan ekspektasi saya ya, biasanya saya jual. Contoh, saya nggak punya barangnya tapi saya contohin aja. Contoh saham CENT gitu ya. Kita lihat laporan keuangannya sudah keluar nih. Kuartal satunya minusnya jumbo. Menurut saya jelek gitu. Jadi saatnya mau nunggu apa lagi gitu, mau nunggu nantilah baru jual, nggak usah, langsung aja di cut aja gitu. Ini disclaimer on ya, saya nggak punya barangnya dan saya nggak cut loss di saham itu. Jadi ini contoh aja, karena kalau nanti relate ke saham sendiri kan nggak enak ya. Jadi contoh aja kalau misalnya punya saham CENT gitu, sahamnya bagus, fundamentalnya juga bagus, tapi laporannya tidak mendukung. Ya, saatnya cut gitu. Bukan keluar dari market, tapi cut sahamnya gitu. Kalau keluar dari market mungkin I think no, karena di saat seperti ini, ingatlah, di saat seperti inilah peluang sangat besar sekali. Peluang apa? Peluang kita mengambil saham-saham yang bagus, tapi dia terdiskon, seperti itu.
Contoh, laporan yang keuangan kuartal 4-nya Jumbo, keluar lagi kuartal 1-nya. Nanti saya contohin. Kemarin sudah pernah kita bahas soal saham SMDR. Jadi ini bukan rekomendasi, saya juga sudah nggak punya sahamnya, kita sudah clear, barangnya sudah jual semua, di 3.000 sudah nggak punya barang lagi, contoh aja. Jadi kayak kita lihat market crash, tapi kuartal 4-nya itu keuangannya Jumbo, kuartal 1-nya lebih Jumbo lagi, ya otomatis ya kita tambah beli, bukan kita tambah jual, seperti itu sih. Jadi karena kita nggak trading IHSG, jadi kita lihat saham apa yang kita punya gitu. Beda dengan yang tadi investor tadi ya, misalnya mau nahan BRI atau BBCA atau saham-sahamnya sampai ke berapa, itu beda cerita. Tapi kalau kayak kita-kita yang trader seperti itu, kita pedulikan dengan saham kita sendiri, bukan IHSG-nya sih lebih tepat. Seperti itu, Oke, Mas. menarik. Oke, menarik sekali kok, Benz. Karena ya beberapa hari ini walaupun ISG merah, tapi tetap aja ada beberapa emiten yang tetap gainnya cukup tinggi nih, seperti SMDR tadi yang Kobens bilang ya, karena dipengaruhi oleh laporan keuangannya. Nah, kalau saya nih ngambil kesimpulan Kobens, beberapa emiten yang baru mengeluarkan laporan Q1-nya, ini rata-rata yang mengalami kenaikan signifikan itu di sektor komoditas. Benar ya Kobens ya, sektor komoditas seperti Adaro atau ITMG yang kenaikannya hingga 400%. Nah, ketika market seperti ini, apakah kira-kira sektor komoditas ataupun sektor konsumer nih yang belakang ini cukup defensif terhadap IHSG, ini mampu masih bertahan nih Kobens? Maksudnya masih bisa kita tradingin nih di kondisi seperti ini?